Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba mereview sekaligus memberikan rekomendasi untuk saham 2 hari ke depan ya. Yang pertama kita bisa lihat di sini untuk IHSG turun di 0,68%. Padahal tadi di sesi awal terlihat adanya tren kenaikan dan langsung turun. Bisa kita lihat value-nya nggak sampai 10 triliun ya untuk hari ini. Hanya di sekitar 8,16 triliun. Hati-hati ya di sini. Karena bisa jadi besok menjadi kenaikan yang cukup besar atau akan ada penurunan lagi untuk value-nya ya. Kita coba lihat secara teknikal seperti apa. IHSG tadi coba naik ke 38,2 tapi tidak sanggup lagi, ya cukup kuat ya di 38,2 nya berdasarkan Fibonacci, dan MA5 nya di 38,2 juga ya, cukup kuat tapi tidak sempat mengalami penurunan, dan akhirnya kita bisa lihat di sini bahwa IHSG berada di tengah-tengah garis 23 ke 38 ya. Jadi IHSG kedepannya seperti apa? Kalau dilihat berdasarkan MACD memang ada tren penurunan, tapi apakah besok bisa membuat garis bayang? Ada dua yang bisa teman-teman pertimbangkan besok. Kalau dia coba naik ke 6036, kemungkinan akan ada tren kenaikan ya. Tapi kalau misalnya dia turun dari 6036, kemungkinan IHSG akan ada tren penurunan, dan tren penurunan kemungkinan paling kecil ada di 5922, 5919 ya, di 23,6 ya. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan besok buat teman-teman untuk cut loss ataupun pengen stop loss ya. Selanjutnya kita akan coba lihat saham mingguan. Saham mingguan yang kita coba lihat dari pembagian dividen ya. Yang pertama ada BBRI. BBRI hari ini turun di 2,1%. Bisa kita lihat BBRI 12345 emang sudah 5 hari mengalami distribusi, dan sekarang kita bisa lihat ya, dia mantul di 78. Kemungkinan besar dia adanya tren kenaikan cukup besar. Kita bisa lihat di sini berdasarkan Bollinger Band bisa sampai sekitar kenaikan hingga 15% ya, lebih ya harusnya di sini. Dan kalau dilihat, kita coba lihat di sini dia sudah mantul di 78,6-nya. Ada tren kenaikan lah besok. Kalau MACD sama ya, sama seperti IHSG mengalami penurunan dan mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Besok dia akan coba naik ke 4.310 dulu ya. Kalau dia bisa break naik, berarti kemungkinan besar akan ada tren kenaikan untuk BBRI. Kalaupun turun 4160, kecil kemungkinan untuk turun karena bisa kita lihat sebenarnya untuk BBRI mantul ya di 78,6, kemungkinan besar adanya tren kenaikan, tapi masih bisa dilihat untuk esok hari ya. Selanjutnya BNII. BNII hari ini naik di 4,81% sesuai dengan prediksi kemarin bahwa MACD juga ada tren kenaikan dan kemungkinan juga masih ada tren kenaikan, dan kita bisa lihat MA5 malah ke atas dan MA20-nya malah mengalami penurunan, dan bisa kita lihat
kenaikannya cukup masih ada berpeluang besar. Kita coba lihat di sini untuk kenaikannya. Bentar, oke sip. Untuk kenaikan masih bisa di sekitar 12% lagi ya, karena tadi naik di 4,81%, dan MACD juga ada tren kenaikan. Secara finansial BNI ini sangat bagus ya, jadi bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman, apalagi dia besok akan coba naik ke dulu MA20 nya 398 menuju 412 ya. Kalau tren penurunan kemungkinan di 386 ya, tapi mungkin bisa saja ya, kan hari ini dengan kemarin mengalami penurunan, kan akumulasi. Selanjutnya ada BBNI. BBNI hari ini naik di 1,32% dan sudah ada bayangan ya adanya tren kenaikan. Tadi dia mantul di MA5 dan mantul juga di daerah support. Bollinger Band kemungkinan besok akan terlihat tren kenaikan ya. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan lagi buat teman-teman, walaupun di sini didistribusi ya, tapi akan ada tren kenaikan untuk BBNI sangat besar. Semoga saja besok dia bisa naik ke 5825 dan menuju 5975 ya. Kalau tren penurunan di 5700. Itu selanjutnya BBCA. BBCA hari ini turun di 1,12% dan mengalami penurunan terus ya, tapi kalaupun penurunan kemungkinan besar di 30.650. Kalau dia lepas dari sini kemungkinan teman-teman bisa cut loss ya. Kecil kemungkinan dia akan ada tren kenaikan lagi dengan waktu yang cepat. Untuk besok dia akan coba naik ke MA5 nya di 31325 menuju 32125 ya. Dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan lagi buat teman-teman untuk memiliki saham BBCA. Selanjutnya SMGR. SMGR kita bisa lihat mengalami penurunan di 1,2%. Dia coba naik tadi ke 78 dan kembali turun. Bisa kita lihat dia besok akan naik lagi di 10.600 dan akan, kalau tren penurunan kemungkinan di 100 di 9.950 ya. Apakah besok akan terlihat tren penurunan atau garis bayang, dan itu bisa menjadi bahan pertimbangan lagi buat teman-teman ya untuk SMGR. Selanjutnya SMCB. SMCB turun di 0,29%. Bisa kita lihat masih adanya tren kenaikan dan berarti turunnya wajar. Bisa kita tarik, kalau adanya kenaikan berarti bisa hingga 5%-an lagi, karena bisa kita lihat di sini sideways ya untuk SMBC. Jadi kemungkinan besar adanya tren kenaikan sangatlah besar. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk membeli SMBC ya. Kalaupun turun berarti di 1665, kalau naik dia akan coba naik di 1760 ya. Itu untuk SMBC. Selanjutnya ada PTBA. PTBA ini karena RUPS ya. Hari ini dia turun di 415%. Kita bisa lihat kemarin dia melihat adanya tren kenaikan dan hari ini jatuh, dan dia sudah keluar dari batas cut loss di 2580. Kita coba tarik, berarti kita akan coba naikinnya ke sini ya. Jadi kita rubah untuk batas berdasarkan Fibonacci-nya ke
sini. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan lagi buat teman-teman. Kalau dia turun berarti kemungkinan turun di 2510, paling kecil berarti di 2400 ya. Kalau naik dia akan coba naik ke 2580, habis itu ke 2640 dan selanjutnya menuju MA20-nya di 2690 ya. Itu untuk PTBA. Selanjutnya BJBR. Untuk BJBR 2 hari ini mengalami tren kenaikan yang cukup lumayan besar ya. Kemarin naik di 5,15%, sekarang naik di 4,58%. Secara ini kita bisa lihat dia sudah 2 hari akumulasi. Kalaupun turun besok berarti kemungkinan di 1580, kalau naik kemungkinan dia bisa di 1615 ya. Ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman juga buat BJBR. Selanjutnya NISP. NISP naik di 0,58% walaupun di sini disebut distribusi. Kita bisa lihat tadi dia coba naik ke 890 dan akhirnya dia turun kembali, dan besok berusaha lagi ya. Dia akan coba naik ke 875 hingga 890. Kalau tren penurunan kemungkinan ada di 860 untuk NISP. Selanjutnya ada ITMG. ITMG hari ini mengalami kenaikan cukup besar ya, di 8,55% dikarenakan isu RUPS dan apalagi finansialnya cukup bagus dan sesuai prediksi di kisaran 7,71%. Jadi untuk ITMG kemungkinan besok kalau naik dia akan coba naik ke 12825, penurunan di 12525. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman untuk esok hari. Selanjutnya part 2-nya ada Antam. Antam hari ini turun di 1,79%. Bisa kita lihat di sini Antam berpotensi naik kecil ya, sudah membentuk sekitar 10%, tapi sekarang kita bisa lihat ya, dia sudah membentuk sudut kecil, kemungkinan dia akan adanya trend sideways di sini ya. Besok dia akan coba naik dulu ke 2270 dan paling besar dia bisa naik di 2420 ya. Berdasarkan di sini kita bisa lihat dia sudah distribusi 2 hari, kemungkinan besok bisa ada kenaikan sangat besar ya. Itu untuk Antam. Selanjutnya DSNG. Untuk DSNG naik di 0,81% dan ini berpeluang adanya tren kenaikan 2 hari ini. Bisa kita lihat adanya akumulasi, kemungkinan besar dia masih naik besar ya. Dia masih bisa naik sekitar 7%-an lagi. Jadi besok dia akan coba naik ke sini ke 615 atau enggak ke 605. Kita bisa lihat dia mantul di MA5-nya. Kenaikan berarti di 630 menuju 650 ya. Itu untuk DSNG. Selanjutnya NIKL. Untuk NIKL bisa kita lihat hari ini turun di 5,33%. Dan di sini dia sudah di daerah batas support. Kita coba lihat di sini saham nikel seperti apa ya. Harusnya nikel naik ya, tapi kayaknya nikel turun ya untuk hari ini. Kita bisa lihat nikel naik di 32.200, sekarang ada di 16.220 dan masih sideways. Kemungkinan nikel masih sideways cukup lama ya. Kita bisa lihat di sini kemungkinan untuk nikel dia akan besok naik di 1100
dan penurunan kemungkinan di 1065 ya. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan, bisa sampai 1035. Selanjutnya ada BNGA. BNGA hari ini naik di 1,46%. Kita bisa lihat MACD-nya sudah terlihat adanya tren kenaikan. Kemungkinan besar untuk BNGA akan ada kenaikan ya. Dia besok akan coba naik ke 1060 menuju 1100, kalaupun penurunan mungkin tipis di 1020 ya. Itu untuk BNGA. Selanjutnya terakhir ada UNTR. Untuk UNTR hari ini naik di 0,11%, tapi 2 hari ini distribusi kemungkinan masih ada tren kenaikan cukup besar. Di sini kita bisa lihat MA20 adanya tren kenaikan ke atas dan dia sudah di MA5. Dan untuk UNTR berpeluang besar adanya tren kenaikan sekitar 2,68% lagi melihat dari trennya ini ya, Bollinger Bands. Tapi kalau kita bisa lihat berdasarkan Fibonacci dia sudah di mana gitu ya. Berdasarkan Fibonacci dia akan coba naik ke daerah 50 dan menuju daerah 61-nya ya. 61 ini cukup kuat di 22.625. Kalau dia naik ya sampai 22.600. Kalaupun turun berarti dia sampai di 22.000 ya. Itu untuk analisa review saham mingguan ya. Selanjutnya saya akan coba memberikan saham rekomendasi ya. Kita coba lihat dulu untuk LPPF. Kita bisa lihat di sini penjualan moncer, senyum lebar pedagang, mainan pasar gembrong di tengah COVID-19 isunya ya. Kita coba lihat secara finansial. Di sini mengalami penurunan ya di tahun 2020 dan bisa kita lihat revenue-nya di sekitar 4,84%. Profit margin-nya turun ya di 18% di tahun 2020 dan kemungkinan besar di tahun ini Matahari ini akan coba ada sedikit pembangunan yang cukup biasa ya. Kita bisa lihat di sini untuk LPFF seperti apa secara teknikal. Secara teknikal 2 hari ini mengalami kenaikan, bisa kita lihat dia sudah naik di MA5 dan MA20. Kemudian dia akan coba naik lagi ke 1480 menuju 1520 ya. Kalau adanya pun tren penurunan kemungkinan di 1365 untuk esok hari ya. Dan ini bisa kita lihat di sini MA5 dan MA20-nya sideways dan MACD sudah ada tren kenaikan, kemungkinan besar adanya tren kenaikan untuk saham ini di 2 hari ke depan dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.